Oke, hari ini tuh akhirnya iOS 18 sudah bisa diinstal di publik ya. Dan ya udah ada iPadOS 18 juga dan juga macOS Sequoia. Oleh karena itu hari ini kita akan ngetes kira-kira apa aja hal yang baru yang ada di iOS 18 ini guys. Melalui iPhone saya ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan melihat apa aja yang terbaru di iOS 18. Nah, langsung aja kita lihat ya, apa aja yang ada di sini. Oke, sebelumnya kita akan mulai bahas ya guys, satu hal yang benar-benar bikin saya kagum dari iOS 18 ini, yaitu adalah iPhone Mirroring. Dan iPhone Mirroring itu bisa kita akses di macOS Sequoia. Di sini ya guys. Dan di sini kita akan coba. Nah, ini akan langsung connect ke iPhone saya guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada tulisannya iPhone in use guys ya. Jadi iPhone in use atau lagi dipakai guys. Nah, kalau sudah dipakai di sini, ini berarti udah dipakai di MacBook Pro saya ini ya. Jadi semuanya itu nanti bisa terlihat ya guys. Kalau misalnya ada notification yang masuk dari iPhone saya itu semuanya bisa dilihat di macOS saya di pojok kanan atas. Tadi makanya ada suara-suaranya guys. Dan di sini kita langsung aja bisa pakai guys. Dan kita akan coba main Honkai Star Rail itu bisa. Nah, seperti ini guys. Ya, jadi ini bisa langsung main Honkai Star Rail langsung ya. Ini bisa digerakkan seperti ini juga melalui mouse saya. Nah, misalnya kita mau keluar, ini bisa langsung pakai ini. Nah, ini langsung keluar. Jadi dia bisa otomatis kalau misalnya landscape, dia akan landscape. Kalau misalnya portrait, dia akan langsung portrait, guys. Oke, lalu kalau misalnya mau milih apps apa aja, ini bisa kita lihat di sini. Kita bisa pilih ya, guys. Dari sini, apps yang sudah kebuka apa aja. Lalu juga bisa menggunakan home screen ini. Kalau kita tekan tombol home di sini, ini bisa langsung balik ke halaman home screen. Jadi misalnya kita setelah main game ini, kita mau ke home screen, kita tinggal tekan yang ini bisa home seperti ini ya guys. Nah, semudah itu. Tapi ada satu hal yang jelek yaitu dia ternyata nggak bisa untuk misalnya mau mengecilkan suara. Jadi ini kan suaranya semuanya langsung dari macOS saya ya. Tapi ternyata kalau mau ngecilin suara itu tidak ada opsionalnya. Ya, jadi seperti itulah. Yang bikin canggih adalah kita bisa mengakses apapun apps yang ada di sini guys. Dan itu menurut saya benar-benar useful banget. Ini adalah fitur yang benar-benar game changer menurut saya. Dan sangat mudah banget ya. Jadi misalnya ini saya tutup seperti ini. Dan saya mau buka ya, ini tinggal diklik aja seperti ini dan dia akan langsung connect guys. Nah seperti itu loh. Segampang dan semudah itu. Jadi kalian nggak usah gitu ya selalu megang iPhone kalian ini kalau misalnya kalian perlu. Tinggal kalian buka aja di MacBook kalian ini atau iMac kalian. Simple dan gampang banget. Oh ya, nanti untuk iPhone mirroring akan saya bahas lebih lengkap pada saat saya membahas macOS Sequoia ya guys. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, sebelumnya saya ingin membahas Apple Intelligence. Tapi karena Apple Intelligence ini masih belum ada ya guys. Jadi kalau misalnya saya mau panggil Siri, nah ini masih belum bisa yang ada pinggirannya itu guys. Jadi oleh karena itu, sekarang saya akan skip dulu untuk Apple Intelligence. Yang katanya janjinya akan muncul di bulan Oktober dan kayaknya di iOS 18.1 gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah lock screen customization guys. Nah ini kita akan coba dulu. Nah ini adalah customization di lock screen-nya guys. Kita bisa lihat ya. Yang pertama kita akan ke lock screen-nya. Nah di sini ternyata kita bisa ubah dari mulai mengganti widget. Terus habis itu font dan color ini juga bisa seperti sebelumnya. Tapi ada beberapa area yang ditambahkan. Contohnya adalah di bagian bawah ini. Nah sekarang kalian bisa menghapusnya, nggak usah
menyalakan flashlight lagi ya guys, tapi kita bisa ganti ke yang lainnya. Contohnya misalnya mau translate. Nah, di sini bisa ditambahkan translate, dan kalau misalnya kita done gini, misalnya kita tahan gini, nah ini akan langsung translate guys, seperti ini guys. Jadi lebih bagus gitu. Nah, bisa langsung keluar Jepangnya. Keren banget nggak sih sebetulnya? Ya, seperti itu. Dan di sini kita bisa ganti ya guys. Ini nggak cuma translate doang, tapi kita bisa ada banyak pilihan yang kita bisa tentukan di sini. Nah, saya akan balikkan lagi ke flashlight ya guys. Lalu, di sini juga untuk customization-nya bisa customize home screen. Yang bagian belakangnya mau nggak blur juga bisa seperti ini. Dan juga ini bisa diganti ke warna yang lain. Jadi misalnya kalian mau warna kuning atau hijau gitu bisa ya. Tapi saya akan balikkan, di sini juga gradiennya itu bisa diganti. Mau warna apa aja gitu guys. Nah seperti ini ya. Kalau mau gradien dan bisa diganti foto. Jadi customization-nya dari lock screen ini lebih advance menurut saya. Tapi saya akan milih pair aja dan di sini saya nggak blur. Oke. Dan seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke customization bagian home screen-nya. Nah, bagian home screen-nya ini kalau kita tahan, ini bisa kita edit seperti biasa ya guys. Dan di sini editnya sekarang ada 3. Kalau dulu cuman widgetnya aja dan pages-nya, sekarang ada customize. Nah, kita lihat yang customize guys. Di customize ini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa mengatur kalau warnanya light, ikonnya seperti ini. Kalau dark, dia akan seperti ini. Kalau otomatis, maka kalau misalnya dia di pagi hari, maka belakangnya ini backgroundnya akan lebih terang. Kalau misalnya malam hari, backgroundnya akan lebih gelap gitu ya. Ini bagian backgroundnya aja. Atau kalau misalnya mau tint, ini juga bisa. Dan tint ini keren banget ya. Warnanya bisa kita ubah. Contoh misalnya mau di tint warna ini. Nah, ini juga bisa guys. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur lah. Semau kita guys. Jadi sebagus itu loh versinya yang sekarang ini benar-benar seperti Android banget. Kalau kalian lihat di sini, warnanya jadi seperti ini semua sih. Agak aneh tapi ya ternyata bisa seperti ini. Dan di sini bisa kita ubah untuk ukurannya. Kalau large dia akan membesar ikonnya, tapi tulisannya ini yang bagian bawahnya ini akan hilang semua. Jadi kayak settings akan hilang, tapi dia akan membesar seperti ini. Nah, jadi sebagus itu. Nah lalu guys, ini sekarang di iOS 18 ini juga bisa memporak-porandakan ya icon yang ada di sini guys. Kalau dulu kan sebelumnya kini nggak bisa. Ini fitur yang hanya bisa dilakukan di Android. Yang sebelumnya ya cuman seperti ini doang gitu ya. Urut semua. Tapi kalau yang di sini ternyata sekarang udah bisa seperti ini guys. Nah ini misalnya kita ubah. Oh mau di sini bisa guys. Nah biasanya kita akan ubah supaya tidak menutupi wallpapernya Aceron ini guys. Nah misalnya ini taruh sini, ini taruh sini, gini ya. Nah jadi sekarang ini tidak menutupi wallpapernya Aceron. Ini akan saya taruh sini. Nah seperti ini. Aceronnya tetap terlihat, pedangnya tidak terlihat bang. Oke kita pindah di sini. Nah jadi sekarang udah lebih bagus dan terlihat semua. Ini fitur ya udah banyak di request di iOS tapi baru sekarang bisa dilakukan. Nah lalu fitur selanjutnya adalah hidden apps dan juga require Face ID. Nah apa itu guys? Oke sekarang kita akan coba lihat ya. Jadi misalnya di RetroArch ini kita akan tahan seperti ini. Di sini ada tulisan require Face ID. Kita akan tap. Nah di sini kita bisa pilih, kalau require Face ID doang, berarti setiap kali mau masuk ke RetroArch, kita buka, itu harus menggunakan Face ID baru bisa masuk. Jadi kalau misalnya kita tap seperti ini, nah ini Face ID di atas baru dia masuk. Kalau misalnya dia tidak ada Face ID, contohnya seperti ini, nah dia nggak akan kebuka. Tapi begitu ada Face ID saya, dia akan masuk dan kebuka guys.
Nah, untuk mengembalikannya cukup mudah, tinggal ditahan, don't require Face ID lagi, udah selesai. Ini langsung bisa masuk tanpa Face ID. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pakai Face ID dan juga di hide, itu juga bisa guys. Ini di hide, nah maka dia akan di hide app. Dia akan hilang dari sini guys. Tapi tenang aja guys, kalau untuk melihatnya kita bisa ke swipe paling kanan dan di bagian sini kita ke hidden. Jadi hiddennya di tab, maka dia akan Face ID dulu dan bisa lihat hiddennya. Kalau misalnya dia nggak ada Face ID, misalnya di tab gini, nah ini nggak akan bisa dilihat yang hiddennya ini apa. Ya, kita tidak bisa lihat, tapi begitu, nah ini bisa melihat. Nah, untuk kembalikannya juga gampang, ditahan aja lalu don't require Face ID. Nah, sudah selesai. Dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, untuk kita mau lihat, kita akan ke RetroArch lagi. Nah, di sini kita akan balikkan di sini ya, yang tempat sebelumnya. Nah, udah selesai, cuman gitu aja guys. Jadi untuk hide apps dan juga require Face ID supaya lebih aman, apps-nya itu gampang banget di iOS 18 ini. Lalu kita akan ke fitur selanjutnya, yaitu adalah Control Center. Nah, sekarang Control Center-nya ini udah terbagi banyak, yaitu Favorites, ke Music juga bisa, lalu ke ini adalah Home Application. Jadi kalau misalnya ada Smart Home di sini, itu kalian bisa mengontrolnya ya melalui Control Center. Dan yang terakhir adalah tentu saja untuk koneksi. Nah, koneksi ini juga bisa kita akses di Favorite. Jadi di sini juga bisa kita akses dari sini. Dan yang paling saya suka adalah personal hotspot. Karena biasanya anak saya itu butuh di gadgetnya gitu ya. Dan saya tinggal nyalakan di sini. Kalau dulu kan nggak harus masuk setting dulu dan lebih susah. Tapi sekarang ternyata sudah tersedia secara langsung guys. Nah di sini, ini juga bisa kalau misalnya kita swipe dari sini. Kita ke bawah, nah ini bisa langsung di swipe seperti ini guys. Dengan mudah banget gitu ya. Nah, ini benar-benar fitur yang saya suka banget. Dan di sini juga bisa kita tambahkan. Nah, bisa kita add control dari sini atau kita mau perbesar juga bisa. Nah, ini bisa dibesar kecilkan. Jadi ini juga bisa dibesar kecilkan seperti ini. Nah, ini juga bisa dibesarkan kecilkan seperti ini. Jadi pengaturan untuk control center nih sekarang benar-benar udah bagus banget guys. Dan di paling atas kanan ini sekarang udah bisa kalau misalnya kalian mau matikan ya guys. Nah ini bisa kalian tahan. Nah ini bisa untuk slide power off. Jadi ini benar-benar useful banget ya. Untuk control centernya ini sekarang udah benar-benar fleksibel dan bisa diatur. Oke, yang selanjutnya adalah bagian yang paling saya nggak senang dari iOS 18, yaitu adalah foto apps yang sudah di-redesign. Kalau kita masuk ke bagian foto apps ini guys, nah di sini ini saya paling nggak suka ya, karena apa? Saya nggak biasa ya untuk foto apps-nya ini. Dan di sini saya benar-benar kayak gimana gitu. Untuk bukainnya juga saya nggak suka gitu. Karena semuanya sekarang udah ada dalam satu halaman aja. Ya, yang otomatis kalau sebelumnya itu bisa terbagi di beberapa section. Tapi sekarang jadi satu halaman yang kita scroll dari atas ke bawah. Tapi ya itu banyak orang yang juga nggak suka karena udah terbiasa dengan yang sebelumnya, sekarang diganti total. Tapi ada satu hal yang saya suka, yaitu kalau misalnya kita mau search, misalnya kita mau search smartphone gini ya. Nah di smartphone kalau di search seperti ini, dia langsung akan menunjukkan semua yang ada smartphone-nya guys. Jadi benar-benar pinter banget dan ya ini nggak semua OS bisa seperti ini. Jadi ya seperti itulah. Nah lalu fitur selanjutnya ada dari messages guys. Tapi karena kita di Indonesia, messages-nya pakai WhatsApp. Jadi ya saya nggak sebegitu pakai fitur messages ini. Tapi ternyata katanya sih kalau di luar sana itu message-nya sekarang udah bisa RCS message dengan Android. Dimana sih itu kayaknya pakai MMS message gitu ya.
Dan di Indonesia MMS itu mahal banget, kalau di luar mungkin murah. Dan karena hal itu sih ya menurut saya fitur yang ada di Messages ini meskipun sebaik apa tidak akan berguna di Indonesia. Jadi saya skip aja untuk fitur-fitur yang ada di Message. Oke, yang selanjutnya ada dari flashlight. Oke, kenapa kok flashlight ini saya bahas? Kita akan tunjukkan ya kenapa. Jadi di sini flashlight, kalau misalnya kita nyalakan flashlight, nah ini ternyata flashlightnya ini sekarang bisa diatur guys ya. Jadi misalnya kita akan atur aja ya flashlightnya ini. Kita mau lebih strong ke tengah, ini bisa lebar. Fokuskan tengah bisa ya, lebar juga bisa. Dan ini bisa kecilkan. Nah, naikkan, kecilkan lagi. Ini benar-benar bisa diatur seperti ini guys. Dan ini enggak semua smartphone bisa seperti ini loh untuk flashlightnya ini. Ini bisa diatur semau kita ya guys. Keren banget menurut saya dan animasinya itu yang saya suka banget. Misalnya kita matikan di sini. Nah, ini bisa kayak ada animasinya juga seperti itu. Jadi misalnya ini kita matikan ya. Ada animasinya, guys. Keren sih animasinya dan juga memang sesuai ya. Ini untuk cahayanya itu memang benar-benar bisa seperti ini. Nah, tapi fitur ini katanya cuma ada di iPhone 15 Pro ke atas. Ya, jadi Pro, Pro Max, 16 Pro, 16 Pro Max bisa. Kayaknya 16 juga bisa ya guys. Tapi yang iPhone 15 itu nggak bisa. Nah, buat kalian yang punya iPhone 14 Pro dan Pro Max, apakah juga bisa? Saya ingin tahu kalau kalian punya dan bisa, kalian bisa tulis komentar. Kalau nggak bisa juga, tolong ditulis komentarnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke calculator apps. Ya, calculator apps ini juga mengalami peningkatan yang cukup drastis, guys. Kenapa begitu? Kita lihat ya. Di sini ada history, yang dulunya nggak ada history. Dan sekarang kalau misalnya kita 56 dikali 9 ini ya. Dan kita salah, kita bisa hapus satu persatu. Kalau dulu nggak bisa, harus di AC lalu kita nulis lagi. Tapi sekarang udah bisa. Jadi misalnya, kelebihan dihapus. Ini bisa guys. Nah lalu di sini juga bisa milih apakah mau scientific juga bisa. Nah scientific ini bisa seperti ini guys. Dan kalau mau Math Notes juga bisa. Nah sebelum kita masuk ke Math Notes kita akan coba dulu yang versi convertnya. Jadi di convert ini kita bisa convert misalnya currency-nya ini kita tukar dari contohnya USD ke IDR gitu ya. Nah, ini misalnya kita mau 100 USD. Nah, ini bisa ketahuan guys kalau sekarang 100 USD 1.534.900. Nah, contoh misalnya di sini USD-nya saya ganti ya. Misalnya 1 USD berarti sekarang adalah 15.349. Dan ya ini kalian bisa pakai currency, area, data, energy, force, dan lain-lain. Dan ini berguna banget menurut saya. Dan ini adalah satu langkah yang benar-benar tepat dilakukan oleh Apple. Dan mantap banget sih menurut saya ini. Cara pakainya pun juga gampang ya. Tinggal convert ini di tab langsung ada akan pilihannya seperti ini. Nah kita akan coba Math Notes sekarang. Math Notes ini juga powerful banget menurut saya. Jadi misalnya kita ke sini, kita akan tulis ya. Misalnya iPad sama dengan 100, lalu iPhone sama dengan 200, lalu misalnya AirPods sama dengan 50 gini ya. Nah, kalau misalnya kita tulis total sama dengan iPad ditambah iPhone ditambah AirPods. Nah, lalu kita sama dengan lagi. Nah, ini langsung bisa tahu guys kalau ternyata ini jawabannya adalah 350. Dimana ini ya game changer banget gitu ya untuk kita.
Nah, sekarang kita akan coba di done dan kita akan coba kalau misalnya kita tulis-tulis, coret-coret pakai ini guys. Nah, misalnya 1 ditambah 3 sama dengan, bisa tahu loh 4. Lalu misalnya 2 kurangi 1 sama dengan, nah, lalu misalnya 135 dikali 69 sama dengan, nah bisa tahu guys, kalau ini jawabannya adalah 9315. Nah ini bisa juga kita besarkan kecilkan juga ya guys. Jadi bagus banget menurut saya. Jadi ini sekarang sudah se-useful itu, dan tidak hanya di iPad tapi ternyata di iPhone juga bisa. Nah sekarang kita akan coba ya, misalnya 50 dibagi 10. Oh bisa tahu loh kalau ini 5. Dan ini tulisannya ini pakai AI, dia bisa tahu kalau model tulisan kita seperti ini dan dia akan mencoba untuk menyesuaikannya guys. Jadi ya keren sih menurut saya ini untuk fitur kalkulator apps-nya ini guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke notes ya. Jadi untuk notes ini itu juga bisa menggunakan seperti tadi Map Notes itu, tapi di sini kita akan masuk ke bagian notes yang lain. Nah, misalnya kita ini testing gitu ya. Dan di sini kita mau bikin misalnya judul 1. Nah, lalu di bawahnya isi dari judul 1. Nah, terus ada judul 2, isi dari judul 2. Nah, seperti ini misalnya kita akan blok di sini dan kita klik di sini, kita ngomong kalau ini adalah title ya. Nah, lalu di sini kita juga akan ngomong bahwa ini adalah title. Nah, di sini kalau kita kasih title guys, di sini akan muncul yang namanya collapsible sections. Kalau kita tap di sini, nah ini akan masuk guys. Kalau kita tap lagi dia akan muncul ya isinya. Jadi dia bisa menggunakan collapsible section seperti ini sekarang di notes-nya yang miliknya iPhone ya. Dan di sini misalnya kita mau highlight ini ya. Kita akan coba highlight dengan ini ya, warna ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa highlightnya warnanya merah. Nah, ini bisa juga kita ganti ya, kayak stabilo gitu loh guys. Warnanya misalnya biru. Nah, ini highlightnya jadi warna biru guys. Jadi keren banget sih menurut saya untuk di notes ini sekarang udah bisa seperti ini. Nah, lalu saya akan masuk ke bagian yang paling menarik yaitu adalah Safari guys. Kenapa Safari ini saya ngomong menarik? Karena ini benar-benar fitur yang saya sering banget pakainya. Nah, di sini misalnya ada untuk show reader, maka kalau misalnya kita lihat ya, di sini kan readernya seperti ini ya, dan ada ya nggak jelas seperti ini. Kita kalau show reader, nah maka lebih enak dilihat guys, dan lebih tertata rapi gitu ya. Kalau saya lihat ini jadi happy gitu loh. Saya bisa melihat ini dengan lebih jelas dan tidak ada yang mengganggu. Nah, lalu di sini juga bisa diganti ya warna-warnanya, apakah mau putih, gelap atau gimana. Nah, sekarang kita juga akan lihat listen to page. Ini juga berguna banget. Nah, ini bisa menggunakan suara orang yang ngomongin untuk bacain ini guys. Semudah itu loh. Nah, jadi dia bisa membaca artikel ini. Ini bisa di stop ya, seperti ini. Nah lalu misalnya kita mau ada beberapa hal yang nggak suka di sini. Misalnya ini mengganggu gitu ya, related artikel ini kita nggak mau. Kita bisa hide distracting items. Kita tinggal pencet aja, lalu kita tinggal select item, misalnya ini. Hide. Nah seperti ini guys. Ini bisa diginiin loh. Jadi kayak snap, finger snapnya yang ada di itu ya. Apa namanya, Avengers yang Endgame. Misalnya kita snap. Nah seperti ini guys. Nah hilang ya.
Seperti itu guyonan bapak-bapak lah. Nah, tapi kalau kalian mau diiyain ini pakai dan, kalau mau di cancel bisa. Dia akan muncul lagi, guys. Nah, lalu di sini juga ada translate website. Contoh, misalnya ini bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti nih. Aduh, nggak bisa nih bacanya. Pakai translate website, kita pilih bahasa Indonesia. Tekan aja. Nah, langsung di-translate, guys. Jadi bahasa Indonesia. Nah, seperti ini loh. Ini sudah jadi bahasa Indonesia dan kita tinggal baca aja udah gampang banget. Jadi benar-benar useful banget sih. Menurut saya Safari ini yang tahun ini iOS 18 ini benar-benar useful banget. Nah, kita view original, dia akan balik ke bahasanya yang pertama. Nah, lalu di sini juga untuk misalnya kalian mau ini ya, untuk search sesuatu. Nah, ini juga bisa. Jadi misalnya mau search iOS gitu. Nah, ini dengan mudahnya dapat dilakukan. Di bagian bawahnya itu udah ada pilihannya. Yang sebelumnya itu nggak segampang ini, guys. Dan tentu saja kalau kalian mau memperbesar ya, untuk ukuran teksnya ini yang sebelumnya sudah ada, tapi ini lebih mudah lagi. Nah, jadi bisa kalian besarin, kecilin seperti ini, guys. Dan tentu saja di sini ada beberapa pilihan, banyak banget ya. Kalian bisa lakukan di sini. Pokoknya menurut saya Safari yang tahun ini gokil banget dan benar-benar upgrade yang besar banget daripada sebelumnya. Dan fitur tambahan yang sebetulnya nggak seberapa berguna ya, tapi ada aja dan keren menurut saya adalah eye tracking. Jadi di sini kalau kita eye tracking, ya di sini accessibility eye tracking ini kita bisa untuk mengetrack dan menjalankan sesuatu melalui mata kita. Nah, contohnya kita akan nyalakan. Nah, ini kita harus lihat ya sesuai dotnya. Jadi misalnya dotnya di kiri atas, kita harus lihat di kiri atas itu terus. Nah, ini nanti kita akan menjalani beberapa tes seperti ini sampai dia bisa kalibrasi mata kalian agar bisa mengontrol yang ada di iPhone ini, guys. Karena kan dia menggunakan ya yang atas itu ya, guys, untuk kameranya. Jadi ini benar-benar kalian dikalibrasi matanya agar bisa ya mengontrol itu ya iPhone ini. Kalian tinggal ikutin saja. Nah, kalau sudah maka selesai seperti ini kalian bisa kontrol nih. Nih, mata saya sekarang memandang bagian mana. Ini dia bisa mengontrol. Nah, jadi ini sudah bisa mengontrol melalui sini ya, guys. Dan kita coba ya, kita misalnya ke App Store. Tinggal ditahan matanya dan nanti dia akan kepilih. Nah, App Store-nya kebuka. Jadi ke bagian misalnya lihat ini, dia akan lihat top games. Nah, kebuka. Lalu misalnya ke bagian sini. Nah, ini bisa. Oke, jadi itu ya guys, dan fitur eye tracking itu tadi sebetulnya adalah fitur yang masih ya dalam tahap coba-cobanya Apple gitu ya, dan tadi ternyata saya sempat nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya ada bugnya gitu. Jadi buat kalian yang mau nyoba itu jangan dicoba kalau kalian tidak memerlukannya. Tapi itu adalah salah satu fitur yang ada ternyata ya di iOS 18 ini. Nah, jadi menurut saya itu adalah beberapa fitur yang keren ya dari iOS 18 yang ada di iPhone, guys. Jadi dan di sini pun ini pas banget ya. Saya bahasnya ini pada tanggal 18 iOS 18 dan saya benar-benar suka banget dengan iPhone mirroring-nya. Saya nggak sabar ya dengan Apple Intelligence yang akan muncul di iOS 18.1. Tapi untuk saat ini ternyata saya masih belum bisa menikmatinya ya. Meskipun begitu, untuk beberapa hal udah bisa dinikmati dan saya sangat puas banget, terutama dengan aplikasi Safari-nya. Karena benar-benar useful banget ya, semua yang ada di sana. Dan ya, menurut kalian gimana dengan iOS 18 ini? Mungkin itu aja, please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang iOS 18 yang ada di iPhone ini, guys. See you guys di video selanjutnya. Ya ini iOS 18 sudah selesai. Nanti
Setelahnya bakalan macOS Sequoia. Setelah itu ya iPadOS. Nanti saya akan bahas satu persatu yang menurut saya sendiri berguna ya guys.